bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi. Masa ini pembunuhan gitu. Yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana waktu itu masih Ibtu Rudiana itu menurut saya ya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses. Siapa yang bisa membuktikan bahwa di Polres Ciko tanggal 27 Agustus 2016 ada peristiwa pembunuhan? Enggak, saya dari sore sampai sore lagi saya ke Pak, yang saya tidak membunuh Pak. Jadi ya saya terus bilang aja enggak tahu. Sampai akhirnya bonyok, remuk. Ada masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Aris Papua sama Gugun. Teng-tengan aja tuh di saya tuh. Ya kalau saya lagi ngoprek ya di situ ya saya duduk ya itunya kadang-kadang kan ada itu bau-bau tuh. Kadang-kadang begini. Komplotannya Ibtu Rudiana ya, di bajingan-bajingan di polisi harus copot baju dinasnya lalu dikurung di tengah lapangan disorakin sama orang satu kampung. Ibtu Rudiana Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Dan tak hanya Ibtu Rudiana saja, bahkan anak buahnya dulu Aris Papua dan Gugun Gumilar juga turut serta diperiksa secara intensif. Nah, 3 polisi itu dimintai keterangan terkait penangkapan kasus Pina Cirebon dan Eki yang meninggal 27 Agustus 2016 silam. Ibtu Rudiana juga sudah beberapa hari berada di Bareskrim Polri Jakarta. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa Rudiana itu melarikan diri dari Mabes Polri. Tapi itu belum ada tanggapan dari Mabes Polri. Dan kini Ibtu Rudiana juga tidak bisa mengelak dengan adanya pembunuhan terhadap Eki dan Pina itu. Dan yang paling mengerikan di mana ada oknum polisi yang berinisial G yang disebutkan Aldi yang dulu sempat menganiaya terpidana itu kini malah menjadi backingan penjual obat. Dan kini semuanya sudah terbongkar dan Ibtu Rudiana tidak bisa mengelak lagi. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Korban yang mengalami trauma tumpul itu biasa dialami oleh korban laka lantas pada aspal yang mulus. Itu keterangan persidangan. Ini melengkapi bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi. Itu yang saya lihat itu kayaknya kan, masa ini pembunuhan gitu kan. Padahal ini kecelakaan menurut Bapak. Kecelakaan Karena Bapak adalah saksi langsung melihat motor nabrak. Ya Allah Pak. Kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada. Karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Jadi keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana waktu itu masih Ibtu Rudiana itu menurut saya ya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Pak Susno itu berani mengatakan bahwa siapa yang bisa membuktikan bahwa di Polres Ciko tanggal 27 Agustus 2016 ada peristiwa pembunuhan terbukti dengan meyakinkan didukung alat bukti saintifik, saya kasih hadiah 10 juta. Ada ekstraksi ini, ada apa? Penyidik polisi pada saat itu kok tidak melanjutkan ini? Ya, tidak memeriksa ahlinya, ya kan? Tidak menjadikannya sebagai bukti surat. Tatal ditangkap. Terus kemudian Saka Tatal malah di penjara. Iya. Kakakmu di penjara. Ya. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya ke Pak, yang saya tidak membunuh Pak. Jadi ya saya terus bilang aja enggak tahu. Sampai akhirnya bonyok, remuk, sampai ibaratnya lah kayak Krisjon lah, muka burak semua Pak. Ya akhirnya dibebasin sorenya Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau ada masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas saya, itu yang ngeduh saya Pak. Itu orangnya. Rudiana. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1.
Mungkinnya gimana itu? Ya dibakar, rambutnya Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak. Pakai korek api? Iya pakai korek api. Dibalsem. Yang dibalsem apa? Mata, ya ini semuanya. Kemaluan dibalsem? Iya, dibalsem. Oh. Disetrum? Habis dibakar, disetrum itu dipukulin, langsung disetrum lagi. Dipukulin, disetrum lagi. Terus disiksa lah. Dipertanggungjawabkan ya? Iya. Oh. Saya kalau situ misalnya saya lagi ngisi angin, kan keluar tuh dari turun ke trotoar tuh. Dia lewat. Iya, lewat. Terus bilang? Tapi saya diem aja. Jadi kalau dia lewat sama kamu bilang? Iya. Bilang anjing. Yang benar. Bener. Kamu jangan bohong loh. Bener Pak, yang ketua bengkelnya aja tahu aja. Bukan ketua bengkel, yang punya bengkel. Iya. Oh. Jadi kalau lewat dia bilang? Yang bilang itu yang inisial mana? G. Oh. Kenapa sih? Nggak tahu. Kalau saya kan dia diduga udah nyiksa kamu. Iya. Tapi kok masih bilang bukan minta maaf? Enggak. Kalau lewat aja peteng-tengan aja kok. Oh peteng-tengan? Iya. Peteng-tengan gimana? Kayak gini, peteng-tengan aja tuh di saya tuh. Oh. Ya kalau sayanya lagi ngoprek ya di situ ya, sayanya duduk kayak itunya kadang-kadang kan ada itu bau-bau tuh. Kadang-kadang begini. Loh, katanya ini aneh-aneh aja orang tuh ya. Berarti yang harus ditangkap siapa dong? Apanya? Yang harus ditangkap itu siapa? Ya oke. Yang harus ditangkap. Iya. Karena dia tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ya kan? Membiarkan sebuah proses yang merusak generasi muda di hadapan mata malah diambil keuntungan. Bener nggak? Gitu kan? Ya tapi nanti nggak akan takut lagi. Nah jadi saya katakan jangankan tahun 2016 ya, kalau ditanya kok saksi-saksi baru muncul sekarang aja saksinya masih ada yang ngancam, betul nggak Om? Sekarang aja masih ada rasa takut, mau kawin pun katanya batal gara-gara dikaitkan dengan kasus ini. Apalagi dulu 2016 situasinya udah sangat berbeda banget. Mereka dalam posisi dianggap bersalah, mereka dalam posisi mengalami tekanan psikologi, mereka tidak punya akses informasi, mereka tidak punya akses terhadap ruang pengacara yang terbuka. Nah ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot. Komplotannya Ibtu Rudiana ya, di bajingan-bajingan misalnya melakukan penyiksaan kepada pihak Sakatata dan kawan-kawan. Kalau saya bilang Ibtu Rudiana bajingan kalau dia melakukan ini. Kalau saya bilang nih polisi harus copot baju dinasnya lalu dikurung di tengah lapangan, disorakin sama orang satu kampung gitu. Ini nggak pantas hidup nih polisi kayak gini gitu. Jadi menurut saya kalau ini kan jikalau. Jadi jikalau benar proses penyelidikan ini dilakukan oleh Ibtu Rudiana dengan melakukan tindakan yang salah, menyalahi aturannya sesuai dengan termasuk dalam pasal 422 KUHP terkait dengan polisi dan penyidik tidak boleh melakukan tindakan penyiksaan dan lain-lain ya. Ya ini kan semuanya ini kita buktikan nanti. Cuman kalau ini benar, betapa biadabnya seorang Ibtu Rudiana ya, betapa tidak gentlenya seorang Ibtu Rudiana yang menyatakan dengan terang-terangan di media sosial menantang sumpah pocong. Dia sudah punya niat seakan-akan dia benar adanya. Lalu yang ditantang ini berani. Akhirnya dia takut. Kalau saya hakimnya nggak perlu sidang lagi, udah langsung keluarkan. Ini persidangan paling kacrut dan paling ngaco seumur hidup yang pernah saya dengar.